Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas studi kelayakan agribisnis yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Amir Fadil Asari, Anissa Indriani, Delsi Veronica, dan Farhansyah. Dasar gagasan. Alasan kami memilih usaha pembesaran ikan nila karena usaha ini memiliki potensi yang menguntungkan dan cara budidayanya yang relatif mudah serta modalnya tidak terlalu besar, sehingga mudah untuk dilakukan. Ikan nila merupakan salah satu komoditas perikanan yang sangat populer di masyarakat. Selain harganya murah, rasanya enak, serta kandungan potensinya juga yang cukup tinggi, sehingga banyak pembudidaya yang membudidayakan ikan tersebut. Budianto 2013. Selain itu, usaha pembesaran ikan nila dipilih karena budidaya pembesaran ikan nila cukup mudah untuk diterapkan dan hanya membutuhkan waktu 4-6 bulan untuk pembesarannya dan siap dipanen sehingga perputaran uangnya cepat. Dengan semakin berkurangnya populasi ikan laut karena terjadinya overfishing, maka usaha budidaya ikan tawar menjadi peluang usaha yang menjanjikan untuk memenuhi permintaan akan ikan sebagai sumber protein yang tinggi. Ikan banyak dipilih masyarakat sebagai sumber protein karena harga ikan lebih murah dibanding sumber protein hewani lainnya, seperti daging sapi dan daging ayam. Pertumbuhan masyarakat di Indonesia juga dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, berpengaruh terhadap permintaan ikan yang semakin meningkat. Bentuk perusahaan. Perusahaan yang kami bentuk yaitu berbentuk CV. CV adalah badan usaha, bukan badan hukum yang memiliki satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sesuai dengan rancangan Undang-Undang RUU Usaha Perseroan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum Pasal 1 Ayat 5. Sekutu komanditer sendiri bertugas untuk menyerahkan barang jasa atau uang sebagai modal CV, tetapi tidak turut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan CV itu sendiri. Sementara itu, sekutu komplementer merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap eksistensi CV, sebagaimana dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum dengan KUH Pasal 19. Yang selanjutnya itu aksesibilitas. Yang A itu tingkat kemudahan transportasi. Nih, berdasarkan lokasi yang telah kami teliti, lokasi yang strategis untuk usaha pembesaran ikan nila ini adalah Kabupaten Lampung Timur. Karena keadaan jalan yang ada di Lampung Timur bisa dikatakan baik, sehingga transportasi bisa lancar dan mudah dilalui kendaraan serta memudahkan untuk mengurus usaha budidaya ikan ini. Yang B, jarak antara pasar dari kolam. Berdasarkan keadaan yang ada, jarak antar kolam dan pasar tidak lumayan jauh, sehingga ikan yang dijual pun masih segar dan ada juga ikan hidup yang dijual di pasar. Karena ketika panen nanti akan langsung dijual ke pasar dan sebagian lagi akan dijual ke wilayah lain dengan cara dilakukan pembekuan menggunakan es batu yang dimasukkan ke dalam styrofoam. Yang C itu ada memasarkan produk. Memasarkan produk dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu sasaran pasar. Ikan nila yang dihasilkan oleh pembudidaya mitra dari Kabupaten Lampung Timur adalah ikan untuk konsumsi dengan kisaran ukuran 125 sampai 300 gram per ekor dalam bentuk ikan segar hidup. Adapun pemasarannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen lokal yang berada dalam Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya, sasaran pengembang. Permintaan ikan nila terus meningkat dan peluang pasar yang masih terbuka. Maka kami bersama pembudidaya ikan berupaya melakukan pengembangan produksi ikan nila dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya ikan nila.
Selain itu, menjajaki peluang pengembangan pemasaran ikan nila di wilayah lain dan wilayah Provinsi Lampung Tengah dan Bandar Lampung. Selanjutnya, kebutuhan dan keinginan konsumen. Strategi pemasaran atau bauran pemasaran marketing mix adalah alat perusahaan untuk memperoleh respon yang diinginkan. Strategi pemasaran adalah salah satu upaya untuk mengoptimalkan proses pemasaran. Prinsip pemasaran adalah pencapaian tujuan suatu organisasi tergantung pada seberapa mampu perusahaan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya untuk memenuhi dengan cara lebih efisien dan efektif dibanding pesaing. Selanjutnya itu target pemasaran ikan nila. Targetnya ini ditujukan pada pasar tradisional dan rumah makan serta masyarakat sekitar. Sebelum ikan nila ini dipanen, sudah dipilih berdasarkan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga konsumen akan lebih mudah memilih ukuran ikan yang sedang, kecil, atau besar sesuai ukuran selera masing-masing konsumen. Selanjutnya, nilai tambah ikan nila. Untuk ikan nila, nilai tambahnya itu sisa tulang karena ikan nila difilter bisa dijadikan keripik tulang ikan nila. Tulang ikan nila masih menjadi masalah bagi produsen. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah limbah tulang ikan nila adalah mengelolanya menjadi tepung tulang dan menjadikannya keripik tulang ikan nila. Selanjutnya, masa hidup produksi ikan nila. Keberlangsungan hidup adalah presentasi ikan yang hidup dari jumlah ikan yang dipelihara selama masa pemeliharaan tertentu dan suatu wadah pemeliharaan. Keberlangsungan hidup ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kualitas air, ketersediaan pakan yang sesuai dengan kebutuhan ikan, kemampuan untuk beradaptasi, dan padat penebarannya. Selanjutnya, struktur pasar. Struktur pasar usaha pembesaran ikan nila adalah struktur pasar persaingan sempurna. Karena pada usaha pembesaran ikan nila terdapat banyak pengusaha dan terdapat banyak juga pembeli. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa, pembelian, pelayanan, dan pembelinya itu di pasar dengan produk yang jual relatif sama, bersifat homogen. Di sini persaingan dan strategi bersaing. Di sini persaingan dalam usaha sejenis. Persaingan merupakan suatu hal yang wajar dalam bidang usaha, apalagi usaha di bidang perikanan. Karena usaha di bidang perikanan tidak mengenal monopoli. Jadi semua pihak bisa bersaing bebas di pasaran. Pesaing dari usaha yang tidak sejenis. Pesaing dari usaha yang tidak sejenis bagi usaha ini cukup bervariasi. Usaha bidang ikan nila merupakan usaha yang ada substitusinya. Strategi bersaing. Strategi bersaing yang digunakan adalah strategi yang bersifat cost leadership. Menurut hasil analisis dikatakan bahwa biaya pakan merupakan biaya terbesar dalam industri budidaya ikan, yaitu sekitar 60-70% dari biaya keseluruhan. Dan yang terakhir, ukuran pasar. Dalam menjual hasil budidaya ikan nila yang diproduksi, skala pemasarannya adalah skala regional, di mana perusahaan hanya menjual ikan hanya di pasar di sekitar Provinsi Lampung. Aspek produksi. Yang pertama adalah lokasi pabrik. Pengaturan tata letak kolam ikan. Penataan kolam ikan dan kolam pakan dibuat berdekatan atau berada di satu area yang sama. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengangkutan pakan ke kolam, sehingga pakan yang diberikan pada ikan masih dalam kondisi segar. Selanjutnya, bangunan pabrik. Yang pertama adalah lantai.
Berbagai jenis lantai digunakan sesuai persyaratan fungsional seperti produksi. Lantai industri harus memiliki ketahanan terhadap abrasi, aksi asam, suhu, dan dampak tergantung pada kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, sistem atap. Kualitas seperti kekuatan, kedap air, isolasi, tahan api, daya tahan, biaya perawatan, biaya harus dipertimbangkan saat merencanakan atap bangunan industri. Untuk pencahayaan, intensitas dan keseragaman tingkat pencahayaan adalah persyaratan pencahayaan yang baik untuk bangunan industri. Selanjutnya, ventilasi. Ventilasi ini penting dalam segala jenis bangunan. Ini dapat dilakukan dengan cara alami seperti aerasi atau dengan peralatan mekanis seperti kipas. Selanjutnya, volume operasi. Volume operasi dari perusahaan adalah 8 jam per hari, yaitu mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 dengan 24 hari kerja, dan perusahaan melakukan kegiatan secara kontinu per periode, yaitu 3 bulan sekali. Luas seluruh lahan budidaya ikan adalah 5 hektar. Setiap kolam berukuran 10 dikali 9 meter dengan kedalaman 2,5 meter. Dengan pada tebar antara 4.000 sampai 5.000 ekor. Pembesaran ikan nila mulai dari benih hingga layak untuk dikonsumsi yang biasa beratnya antara 250 sampai 300 gram memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Selanjutnya, mesin dan peralatan. Dalam usaha budidaya ikan nila seluas 5 hektar, banyak alat dan bahan yang digunakan, yaitu lahan seluas 5 hektar, 20 gubuk, 200 buah golok, 200 buah cangkul, 200 buah ember, 100 buah jaring, 10 buah timbangan, dan 8 juta ekor benih ikan nila, 3.400.000 kg pakan, pupuk yaitu pupuk urea 3.000 kg, 3.000 kg SP36, dan 1.200 kg pupuk organik. Selanjutnya, 1.200 kg kapur. Untuk mesin dan peralatan bisa dilihat di tabel berikut ini, yaitu ada alat dan bahan. Alatnya adalah lahan, gubuk, peralatannya adalah golok, cangkul, ember, jaring, dan timbangan. Selanjutnya, bahannya adalah benih dan pakan, serta pupuk yaitu pupuk urea, pupuk SP36, pupuk organik, dan yang terakhir adalah kapur. Kemudian ada aspek manajemen. Yang pertama, kepemilikan. Bisnis pembesaran ikan nila yang akan didirikan merupakan milik bersama, karena perusahaan yang kami dirikan berbentuk persekutuan komoditer atau CV. Kemudian, yang kedua, organisasi. Pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Kemudian ada lanjutan aspek manajemen. Yang ketiga, tim manajemen. Bisnis pembesaran nila yang akan didirikan akan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra usaha. Ini dilakukan guna melancarkan dan mempermudahkan dalam menjalankan bisnis. Kemudian yang keempat, karyawan. Karyawan yang akan direkrut adalah dipekerjakan dalam perusahaan pembesaran ikan nila dengan luas 5 hektar sebanyak 5 orang. Setiap orang akan diberikan tanggung jawab untuk mengelola lahan seluas 1 hektar. Syarat ataupun kualifikasi yang diperlukan oleh perusahaan yaitu karyawan harus berkompeten dan memiliki pengalaman terhadap kegiatan budidaya pembesaran ikan nila. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.